Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersah syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu adalah sholat Jumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat pada diri dan juga pada diri para jamaah untuk senantiasa menjaga dan merawat keimanan kita. Jangan biarkan surut bahkan sirna dari dada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, iman, Islam, dan ihsan sebagai jalan menuju ketakwaan hakiki perlu mendapatkan perawatan yang intens di tengah arus peradaban global. Di dunia yang mengalami metamorfosis kehidupan begitu dinamis, maka jangan sampai tiga dasar tersebut hilang ataupun tiga dasar tersebut menopang dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah iman. Diambil dari kata amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Kepercayaan yang harus menghujam baik dalam qalbu, pikiran maupun aksi nyata pada kehidupan. Kedua, Islam, yaitu adalah agama yang diterima oleh Nabi Muhammad yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Islam adalah manifestasi dari keimanan itu sendiri. Yang ketiga adalah ihsan, adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dasar utama iman, Islam, dan ihsan diajarkan langsung oleh malaikat Jibril yang datang pada Rasulullah SAW saat berkumpulnya para sahabat Nabi. Sebagaimana dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu, pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, seraya berkata, "Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku tentang Islam." Nabi SAW menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia berkata lagi, "Jelaskan kepadaku tentang iman." Nabi SAW menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Jelaskan kepadaku tentang ihsan." Beliau SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Dia berkata, "Beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." Begitulah dialog Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril yang diperlihatkan atas para sahabat Nabi secara tidak langsung. Iman, Islam, dan ihsan akan membentuk kepribadian seorang muslim yang kokoh dan tahan atas segala ujian yang Allah berikan atas semua manusia di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sadar bahwa iman, Islam, dan ihsan akan senantiasa mendapatkan bisikan-bisikan yang menyesatkan, baik melalui setan ataupun manusia, sebagaimana dalam surat An-Nas yang disebutkan, "Min syarri waswasil khannas", dari kejahatan pembisik yang bersembunyi, "allazi yuwaswisu fi sudurin nas", yang membisik di dada manusia, "minal jinnati wan nas", dari jin dan manusia. Pada bagian sebelumnya yang menyebut sifat Allah yang menjadikannya wajar untuk dihadapkan kepadanya, permohonan ayat di atas menyebut yang dimohonkan yaitu perlindungan dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi mundur dan menghilang jika diusik, dan memohon pertolongan yang senantiasa membisik kepada Allah, yakni hati manusia, hal-hal yang mengantarnya terjerumus dalam kebinasaan, yaitu para pembisik dari kelompok setan, jin, dan setan manusia. Kata al-waswas pada mulanya berarti suara yang sangat halus. Kemudian makna ini berkembang sehingga diartikan bisikan-bisikan. Biasanya kata ini digunakan untuk bisikan-bisikan negatif. Karena itu, untuk sementara, ulama tafsir memahami kata ini dalam arti setan. Menurut mereka, setan
seringkali membisikkan ke dalam hati seseorang rayuan dan jebakannya. Untuk maksud makna tersebut, ada ulama yang menyisipkan kata pelaku sebelum kata al-waswas, sehingga berita pelaku melakukan bisikan ke dalam hati, yakni adalah setan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, qalbu sebagai filter terbaik kita harus dihiasi dengan zikir, agar iman, Islam, dan ihsan kita menjadi kokoh dan sulit ditaklukkan oleh para pembisik, baik dari bangsa jin dan terlebih lagi dari bangsa manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang berarti, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzakiril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.